Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, serta teman mahasiswa yang saya banggakan. Sebelum saya mulai, izin perkenalkan, nama saya Deto. Ya, mungkin jangan ditambahin L ya. Dari ini kayak sabun nih, Deto namanya. Dan saya mau mengajukan pertanyaan yang sederhana aja ya. Pernahkah teman-teman merasa baru-baru ini kayak misalkan tugas kuliah itu terlibat dengan sama kerjaan gitu? Kalau enggak, mungkin sebaliknya gitu. Tiba-tiba waktu mengerjakan kerja tiba-tiba ingat tugas kuliah yang udah tiba-tiba udah deadline karena saking sibuknya kerjaan gitu kan. Jadi kalau kita udah pernah mikirin kayak gitu, berarti mungkin kita sama lah sebagai sama pekerja yang sambil melanjutkan kuliah ya. Dan teman-teman saya hormati dan dosen tutor yang saya hormati, menjadi mahasiswa juga dan juga bekerja itu merupakan sebuah pilihan dan tantangan sekaligus kebanggaan ya. Tidak semua orang mampu melakukan dua peran itu sih, gitu. Karena harus membagi waktu antara pekerjaan yang hektik gitu dengan tambah tugas kuliah yang mungkin kalau kita udah ngerjain malam udah merasa capek gitulah gitu loh. Ya mungkin ada yang bisa ngatur waktu, ada yang mungkin enggak gitu. Tapi lama-lama ada tantangan gitu loh. Ada suatu saat kita jenuh dan mungkin kita bisa sebut itu burnout gitu. Nah, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat tekanan yang berlangsung terus-menerus. Kondisi ini tidak hanya membuat seorang merasa lelah, tapi juga menurunkan motivasi dan produktivitas dan bahkan mungkin kesehatan. Ya kayak kita tiba-tiba udah kerja capek, gini kadang overtime kan gitu, tiba-tiba kita, aduh, kok kayak mager ya gitu. Nah, untuk itu poin pertama kita untuk mengatasi burnout itu ada dari sejak dini sih gitu loh. Menurut saya banyak mahasiswa yang bekerja menganggap sebagai kelelahan itu sesuatu yang normal. Padahal ini bisa dianggap kelelahan yang tidak biasa loh aslinya ya. Kita dulu merasa lelah dan butuh istirahat, konsentrasi itu bakal menurun gitu loh. Emosi juga bakal naik gitu, terus motivasi itu tiba-tiba berkurang gitu. Berat turun aja. Nah itu yang kita itu namanya mengalami burnout kawan-kawan ya. Dan cara poin kedua adalah kita harus mengelola waktu dan prioritas secara efektif. Ya mungkin kita membagi lah gitu. Mungkin pekerjaan sebenarnya kalau bisa kita kerjaan selesaiin sampai jam sekian gitu. Nanti kita istirahat dulu lah gitu. Terus kita lanjut ke langsung lanjut ke mengerjakan kuliah selanjutnya kalau bisa ya. Tapi kalau bisa jangan dipaksain kalau misal otak udah tidak kuat juga ya. Dan untuk kalau bisa kita kalau bisa membuat jadwal juga sih, semisal gitu untuk weekend mungkin kita udah capek kerja ya, apa weekday kita udah capek kerja, sorry, weekday kita udah capek kerja. Nah, kita mungkin bisa kerjakan waktu weekend, full di weekend gitu. Ya, walaupun kita mengorbankan sebagian waktu kita ya, yang kalau bisa kita buat istirahat, buat main atau buat tulis lain gitu. Kita buat kerjain tugas kuliah dulu juga bisa kok. Poin ketiga itu juga, kita harus menjaga kesehatan fisik dan mental itu sebagai prioritas utama gitu. Dalam mengejar nilai akademik dan karir pekerjaan, sehingga kita lupa gitu loh, tubuh kita itu butuh perhatian juga gitu. Walaupun kita rela bergadang dan melewatkan waktu makan ya mungkin ya sampai lupa waktu makan gitu untuk memenuhi tuntutan itu. Tapi padahal kondisi kesehatan itu adalah fondasi dari semua yang kita lakukan gitu. Tidur cukup, pola makan yang baik, olahraga ringan, meluangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai dan dapat membantu mengurangi rasa stres gitu. Itu jangan jangan ragu ya buat cerita ke teman, ke keluarga, Pak tutor dan sebagainya. Perlu kita ingat bahwa kita memiliki bantuan, bukan tanda kelemahan ya itu ya. Sebaiknya juga menunjukkan bahwa kita itu memiliki kesadaran dan diri sendiri kalau kita itu lagi burnout gitu loh. Tidak ada salahnya istirahat sejenak ketika merasa lelah gitu. Istirahat itu bukan berarti kita menyerah, melainkan kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan langkah selanjutnya gitu kan. Ya teman-teman dan tutor yang saya hormati, menjadi sang pula sambil bekerja memang bukan hal yang mudah. Akan ada hari-hari ketika kita merasa lelah, kehilangan semangat, bahkan ingin menyerah. Namun percaya bahwa setiap tantangan yang kita hadapi
bahwa bagian proses dari menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih matang di masa depan. Mari kita ingat keberhasilan kita tidak hanya dari kerja keras kita, belajar atas papan tinggi kita yang kita peroleh. Keberhasilan juga berarti mampu menjaga keseimbangan antara pencapaian dan kesehatan diri. Burnout bukan tanda kegagalan, teman-teman ya. Burnout itu malah peringat kita bahwa kita juga manusia yang punya batas kemampuan. Oke? Jangan dipaksain intinya ya. Biarkan flow aja mengalir. Tapi berdasarkan poin-poin tadi yang saya sebutkan ya, untuk membantu cara mengatasi flow tadi. Oleh karena itu, mari kita belajar mengenali kondisi kita, diri kita dulu ya. Mengatur waktu lebih baik, bisa mengatasi burnout itu dengan cara mengatur waktu lebih baik dan menjaga kesehatan itu sebagai prioritas utama, jangan lupa ya. Dengan begitu kita dapat lebih berkembang, tetap produktif, dan meraih cita-cita tanpa harus mengorbankan kesejahteraan diri sendiri. Ingat, burnout itu bukan kelemahan ya. Cuma emang batas diri kita yang tidak memungkinkan. Jadi kita perlu poin-poin di atas tadi. Oke, terima kasih teman-temannya sudah ada semuanya dan dosen dan tutornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.